Menarik perhatian pelatih Thailand, punggawa timnas U16 berpeluang ke Liga Thailand. Perjuangan timnas U16 Indonesia hingga meraih gelar juara Piala AFF U16 2022 menarik perhatian tersendiri bagi pelatih Thailand U16 Pipop Onmo. Setelah laga final Piala AFF U16 2022 berakhir, ex-pemain Persisam Samarinda itu sempat menjawab pertanyaan media mengapa pemain Indonesia jarang dilirik oleh klub Thailand. Dengan tegas, Pipop Onmo akan tidak setuju, sebab menurutnya dia tertarik dengan beberapa pemain timnas Indonesia U16 yang tampil apik di Piala AFF U16 dan bisa saja di masa mendatang membawanya berkarir di sana. Pernyataan itu bisa membuka peluang bagi pemain Indonesia untuk berkarir di Thailand pada masa mendatang. Apalagi Pipop juga sempat menjadi asisten pelatih di klub Liga Thailand. Sebagai informasi, Pipop Onmo mengawali karir kepelatihan dengan menjabat sebagai asisten pelatih Chonburi FC pada tahun 2019 hingga 2021. Setelah itu, dia baru ditunjuk untuk menangani Thailand U16. Di lain sisi, memang ada beberapa pemain dari Indonesia yang sempat mencicipi karir di Thailand seperti Irfan Bahdim, Sergio Van Dijk, Victor Igbonevo, Greg Nwokolo, Totrivaldo Ferre, Terence Puhiri, Ryuji Utomo, hingga Yanto Basna. Tapi kebanyakan kontraknya adalah pinjaman. Alhasil, kontribusinya bisa dibilang kurang mencolok. Dengan adanya kabar baik dari pelatih Thailand tersebut, tentu ini menjadi kesempatan tersendiri bagi punggawa Garuda Asia. Mengingat liga di luar negeri lebih baik untuk ajang pengembangan ketimbang tetap berada di zona nyaman, yakni Liga Indonesia. Peran Titus Bonai di balik perjuangan Iqbal Gwijanga. Keberhasilan Iqbal Gwijanga meraih gelar pemain terbaik Piala AFF U16 2022 menyisakan fakta menarik tersendiri. Sang ibunda Besina diliputi rasa haru karena bangga Iqbal berada di jalur yang benar untuk menapaki mimpi masa kecilnya. Mengemban sebagai kapten skuad Garuda Asia, Iqbal mampu memimpin rekan-rekannya untuk meraih gelar juara. Sang ibunda mengungkapkan Iqbal melalui jalan yang tidak mudah. Selain tidak lahir dari keluarga sepak bola, Besina juga semasa aktif berstatus sebagai atlet angkat besi. Besina mengaku Iqbal tidak pernah tertarik untuk meneruskan jejaknya. Padahal perempuan yang juga berstatus pegawai negeri sipil di Bandung itu hampir setiap hari mengajak Iqbal untuk menyaksikannya berlatih. Dia memang senang bola dari kecil. Dia selalu ikut saya latihan, tapi tidak pernah tertarik menekuni angkat besi. Pernah juga ditawari menekuni atletik, tapi dia nggak mau. Iqbal hanya ingin memperkuat timnas sepak bola Indonesia, ujar sang ibunda. Kecintaan Iqbal kepada sepak bola semakin sulit dibendung saat timnas Indonesia U23 yang kala itu diperkuat oleh Titus Bonai berlaga di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Besina tidak ingat persisnya tahun kapan. Dia hanya mengingat momen naik motor bersama Iqbal dari kota Bandung ke Soreang yang terletak di wilayah kabupaten. Saya bela-belain waktu itu ke sana, kita belum punya tiket. Kebetulan pas di sana ada Titus Bonai, dia kan orang Papua. Kemudian polisi yang bertugas menyuruh kami masuk. Disangkaikan waktu itu saya istrinya Titus Bonai, jadi bisa masuk tanpa tiket. Karena masuk bareng pemain, kami pun bisa menyaksikan aksi mereka dari jarak dekat, kata Besina. Melihat sang putra seperti sekarang, Besina tidak lupa mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Terlebih saat masih kanak-kanak, tidak mudah buat Iqbal untuk membeli perlengkapan yang menunjang mimpinya termasuk sepatu sepak bola. Remaja yang pernah dibina di Swasko dan kini memperkuat tim usia Bayangkara FC U16 itu melawan keterbatasan untuk bisa sampai di titik sekarang. Dengan doa yang tidak pernah berhenti, Besina panjatkan, kini hasilnya terbukti. Iqbal Gwijanga dan kawan-kawan mampu mengharumkan nama bangsa jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Agenda Timnas Indonesia usia Piala AFF U16 2022. Pertama, kualifikasi Piala Asia U20. Timnas Indonesia U19 asuhan Sintayong bakal kembali diuji demi satu tiket keputaran final Piala Asia U20 2023. Mereka akan menjalani babak kualifikasi Piala Asia U20 2023 di mana Garuda Nusantara tergabung dengan grup G bersama dengan Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Ini jadi kesempatan baik bagi anak asuh Sintayong menembus kegagalan di Piala AFF U19 2022. Sekaligus sebagai batu loncatan untuk persiapan di Piala Dunia U20 tahun depan. Kedua, Asian Games. Asian Games 2022 rencananya digelar pada 10 hingga 25 September 2022 di Hangzhou, China. Meskipun dikabarkan ditunda hingga tuan rumah mengundurkan diri sebagai host. Pada gelaran sebelumnya, Indonesia menjadi tuan rumah tetapi hanya mampu melaju hingga babak 16 besar setelah kalah 3-4 lewat adu penalti dari Uni Emirat Arab. Sementara pada periode yang sama, hadir pula FIFA Matchday pada 19 hingga 27 September 2022. Dan kondisi ini mampu dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia. Ketiga, Piala AFF. Gelaran Piala AFF 2022 menjadi agenda terakhir dari anak asuh Sintayong di tahun ini. Meski begitu, ada kabar bahwa Piala AFF 2022 berpotensi digelar usai Piala Dunia 2022 Qatar, yang dihelat pada 21 November hingga 18 September 2022. Sementara deretan agenda tersebut belum termasuk dengan aktivitas Timnas U20 yang dinilai bakal menyedot banyak tenaga anak asuh Sintayong. Sekaligus persiapan menuju Piala Dunia U20 2023. Timnas asuhan Sintayong digadang-gadang memberi kejutan di ajang bergengsi sepak bola dunia itu.